Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian renang terlebih dahulu, terus masuk ke materi renang gaya dada perkenalan. Bentar, izin share screen dulu. Hostnya siapa ini, Gil? Oh iya Pak, ini Pak udah diganti Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, pada semester ganjil ini di kelas 11 ya, kelas berapa ini? Kelas 10 kalau nggak salah ya. Ya, pada kelas 10 semester ganjil ini saya akan menjelaskan tentang renang gaya dada. Nah, untuk kesepakatan pada mata pelajaran olahraga renang ini, untuk berhasil lulus di mata pelajaran ini yaitu presensi minimal 75%, sakit dihitung 0, izin itu setengah, alfa itu 1. Nah, untuk penilaiannya, sikap itu yang paling utama, nilainya yang paling besar. Yang kedua itu presensi, yang ketiga ujian, baik UTS ataupun UAS. Dan yang terakhir ada tugas. Baik, selanjutnya ada pengertian renang. Pengertian renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Adapun pengertian renang menurut para ahli, yaitu menurut Ama Abdullah 1981, pengertian renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Terus ada menurut Budi Ningsih 2010, renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga tubuh terapung di permukaan air. Nah, untuk sejarah renang sendiri yaitu olahraga renang ditemukan oleh Matthew Webs pada tahun 1975. Dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Baik, selanjutnya ada 3 poin dasar dalam renang sebelum melakukan macam-macam gerakan dalam renang, yaitu yang pertama itu pernapasan. Nah, kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seseorang berenang. Yang kedua ada mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Nah, ini yang biasanya kebanyakan siswa atau siswi ketika melihat kedalaman air, wajahnya sudah mulai pucat atau sudah mulai gelisah. Dia akan merasa panik dan susah untuk mengapung. Terus yang ketiga ada meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Terus selanjutnya ya kita masuk ke materi kita yaitu renang gaya katak atau gaya dada. Nah, gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak
karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Gaya katak atau gaya dada adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Nah, untuk gerakannya sendiri, yaitu seperti meniru gerakan katak, yang dimana tangannya seperti yang digambar. Ketika meluncur, tangan lurus dan kaki lurus. Kemudian ketika gerakan gaya dada, tangan itu ditekuk sedikit, terus ditarik, kepalanya diangkat untuk mengambil napas, kemudian tangan lurus kembali, kepala masuk, dan kaki ditekuk dan dilecutkan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari secara mandiri. Nah, ini teknik luncur. Nanti kalian di akhir pertemuan ini harus membuat video meluncur. Baik, terserah Anda mau melakukannya di air ataupun di darat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Luncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal atau berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini sebanyak 10 hingga 15 kali sampai Anda menemukan keseimbangan. Nah, baik. Untuk di semester ganjil ini kita akan mempelajari tentang materi-materi yang ada di dalam renang, khususnya dalam gaya dada. Nah, untuk di akhir pertemuan, kalian tidak usah membuat video tentang gaya dada, tapi kalian membuat video tentang teknik meluncur saja yang dimodifikasi di darat. Contohnya misal, jika kalian punya skateboard atau papan luncur, kalian bisa gunakan dengan cara luruskan badan kalian dan dekatkan kaki kalian kepada dinding. Untuk caranya, tangan lurus ke depan, dari tangan hingga kaki sejajar. Ketika meluncur, tolakkan kaki kepada dinding dan biarkan kalian meluncur dan rasakan rasakan gerakannya. Atau juga kalian bisa menggunakan misalnya ketika saya hujan-hujanan dulu ya, bisa itu di keramik yang basah kan licin. Nah, bisa kalian untuk mensejajarkan anggota tubuh kalian seperti teknik luncur, kemudian dorong menggunakan kaki. Ya, baik itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk tugas dan materi yang telah disampaikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masalah gaya dada, Pak. Ya, Bagaimana sih, Pak, ketika menarik tangan tuh, saya tuh suka jadi kepalanya tuh susah ngangkat, Pak. Tolong dikoreksi agar supaya bisa ngangkat. Bagaimana ya, Pak? ya.
Baik. Nah, biasanya kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa itu ketika gerakan tangan. Nah, seharusnya gerakan tangan itu tidak boleh lebarnya tapi selebar bahu, kemudian tangan itu ditarik. Nah, pada saat menarik ini kepala otomatis akan ke atas. Ketika sudah ke atas, tangan dirapatkan dan diluruskan kembali. Kemudian dilanjut dengan gerakan kaki. Bagaimana? Ya Pak, terima kasih Pak koreksinya Pak. Mudah-mudahan saya mencobanya Pak. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih telah mau mendengarkan dan mau memperhatikan di dalam pelajaran renang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih Pak. udah ya. Ini rekornya diudahin dulu berarti ya. Ntar rekod lagi ya yang Opang ya. Cak.